Halo semua, di kesempatan kali ini kita akan bahas Yamaha X-Max 2.5. Modifikasinya kayak apa, konsepnya kayak apa, ini yang akan kita bahas. Oke? Stay tune dong di YouTube channelnya One Tree Motorsport. Oke teman-teman semua, lama gak jumpa sama gue Benny Saputra dari One Tree. Ya, it's been a while kita bikin video, mohon maaf karena ya kita mencoba untuk berkreasi dalam hal karya video, tapi di waktu yang cukup mepet. Jadi ketika ada kesempatannya baru deh kita baru bisa nih. Makanya ini X-Max aja Satria juga tahu, ini udah pengen kita bungkus dari berbulan-bulan, cuma baru sampai sekarang baru bisa. Nah ini sekarang, ini kita bahas. Tapi sebelumnya, apa kabar kalian semua? Semoga apapun yang terjadi dengan hidup kalian, percayalah ya, makanya selalu iman harus kuat, doa yang kuat, usaha yang keras, semua halangan, rintangan pasti ada jalan keluar. Yang penting kita pikir positif, kita berpikir untuk melangkah, menaklukkan segala yang lagi rintangan kita itu. Oke, semangat dong guys, semangat. Dia sehat selalu juga nih. Ini adalah Yamaha X-Max dan yang sudah dimodifikasi menurut citra rasa. Kalau One Tree Motorshop punya X-Max, pengennya kayak apa sih? Nah, kurang lebih kayak begini. Jadi waktu itu tercetus pertama kali X-Max-nya harus kayak gini. Tapi ada ceritanya nih. Kenapa sih? X-Max itu kan udah lama banget ya. X-Max itu kan udah orang udah main udah lama, kenapa baru sekarang? Nah, ini ada ceritanya. Cerita utamanya adalah saya tiba-tiba tertarik dengan X-Max ketika mendengar ada paket engine upgrade yang kit, easy plug and play, easy to do, dalam waktu 3-5 jam pasang pak sudah selesai dan powernya nambah hampir 2 kali lipat, torsinya cukup, dan maintenance-nya easy kayak motor standar. Karena syaratnya saya harus begitu. Ternyata ada. Baru nih, makanya oke, kita mainkan X-Max. Nah ini hasilnya. Pengennya sih kita bahas ya satu persatu tentang apa yang ditempelin di motor ini, cuma kalau nempelin begini nggak enak. Toh di One Tree kita punya lift dan wardrobe dari LV8, makanya motor ini kita naikin aja ke LV8 dan kita bahas ya, oke? Oke, sekarang kita bahas tentang X-Max ini. Oke, gimana? Oke, terus. Sampai bingung mau bahas dari mana. Oke, gini. Ceritanya, X-Max ini, awal ceritanya seperti yang tadi gue bilang, tadi pertama kali bahwa saat orang rame-rame dari X-Max lama gitu ya, One Tree atau saya sendiri juga pernah beli X-Max sekali. Kebetulan waktu itu motor X-Max X almarhum teman kita, dan itu udah heavily modified. Nah cuma jujur saja, kayaknya ada ya videonya di YouTube channelnya One Tree Motorshop, kalian bisa lihat. Sayangnya saya jujur aja nggak terlalu merasa convenient. Nah ini bukannya jelek, enggak, tapi lebih ke karakter. Kalau saya merasa nggak convenient sama motornya, jadi waktu itu saya jual. Setelah itu, kalau urusan skuter, saya lebih banyak main ke Vespa. Makanya kita punya Vespa Sprint yang di pimp up. Habis itu saya senang banget pakai Vespa itu. Dan terakhir-terakhir kan suka banyak nih di One Tree, customer X-Max, terus juga teman-teman pakai X-Max. Pada nanyain kenapa sih saya nggak mau X-Max. Jujur, bagi saya motor ini dimensinya terlalu besar sebagai skuter. Jadi saya berasa susah lah, saya pakai skuter kan maksudnya buat mau ride yang gampangan gitu. Jadi kalau besaran susah. Udah gitu, setelah saya dulu pakai, saya kalau standar saya nggak puas tenaganya, tapi kalau saya suruh upgrade, saya nggak mau yang merepotkan. Sampai akhirnya
Ketemulah sama Koyong Jaya Motor, Koyong. Saya mulai tertarik tuh lihat-lihat karena waktu touring keliling Jawa Barat sering banget ngeliat banyak para rider pakai X-Max, touring kemana-mana gitu rame-rame. Jadi penasaran, X-Max kalau touring jangan-jangan enak gitu kan. Jadi oke, timbul penasaran sedikit. Habis itu Koyong cerita bahwa Doi bersama dengan TDR mendevelop engine kit yang easy to plug in. Abis itu performance gain-nya bagus dan nggak merepotkan. Saya tertarik, saya tantang balik Koyong. Oke, kita beli X-Max, ya kan? Koyong buktikan, kita pasang sama-sama. Saya bawa teknisi, kita pasang sama-sama. Besok hari. Kalau mantap enak, sikat. Nah, jadi deh, beli X-Max di Bandung, habis itu langsung dikirim ke tempatnya Koyong Jaya. Habis itu besokannya saya sama Fajar langsung menuju ke Bandung. X-Max ini, abu-abu waktu itu. Saya mau fokus dulu di mesin. Akhirnya itu. Jadi, mesin selama 5 jam kita install, dyno sebelum, dyno sesudah, dan itu test ride sebelum dan sesudah. Ternyata memang ada loh TDR Performance Kit. Diramu dulu ya, diramu apa aja isiannya, terus dipasang. Jadi ada kirian, ada blok, ada throttle body, dan lain-lain. Habis ini kita lihat di shelf, kalau kalian mau lihat detailnya. Itu semua yang kita pasang. Habis itu udah easy maintenance. Jadi kita pasang, tenaganya juga melejit jauh sekali, hampir double. Dan oke, dari situ saya bilang, oke deh kalau kayak begini caranya, bolehlah kita X-Max-an lagi. Hadirlah X-Max ini. Jadi konsep utama saya mau pakai X-Max ini adalah kalau suspensinya saya bisa upgrade dengan baik dan juga mesin. Mesinnya kita udah upgrade pakai TDR kit yang habis ini akan saya unjukkan di shelf. Oke, sini ikut deh. Kita unjukinnya di shelf. Nah, ini dia. Jadi, kita juga offering ke teman-teman yang pakai X-Max buat melakukan upgrade yang ini, karena saya udah tes sendiri, saya buktikan sendiri, dan saya berani bilang bahwa, oke, hasilnya, value for money-nya, it's really good. Apa aja di dalamnya? Ini barang-barangnya. Ini ada kirian, jadi Persivity, sliding shift, terus ada pulley kit, ada block, ada piston, jadi naik cc ya, jadi 300 cc. Ada camshaft nomor 2, ini adalah X-Max Racing 300 camshaft nomor 2. Ada rollernya, ada injektornya ganti, ada gear ratio-nya, ada throttle body-nya, ada radiator dari AAI buat supaya cooling down. Habis itu ada snorkel X-Max 300 supaya lebih besar. Ini idle, terus ada jadi upgrade cooling sistemnya, engine ice, AAI, dan SR1 hose kit. Nah, dengan ini aja, saya akhirnya puas dengan performance yang didapat dari X-Max. Kalau boleh dibilang, ada nggak sih bisa yang lebih dari ini? Ada aja, bisa aja. Tapi, saya patokannya begini, sama halnya dengan yang di Vespa, waktu itu saya upgrade block kit sama kirian dari Kawahara set. Saya tahu standarnya kayak apa, habis itu saya upgrade, dan itu habis itu tuh enjoyable, tapi nggak memusingkan, nggak merepotkan. Setelah bertahun-tahun pun juga masih asik, tapi tenaganya jauh daripada standar. Which is, I need it, karena saya berat badannya 93 kilo, berat, terus torsinya ngedennya. Jadi kita pengennya easy to ride, easy to go juga. Nah ini salah satunya, inilah ramuannya yang saya pakai buat di X-Max. Ya ada lagi beberapa part-part lain seperti ini, apa namanya? Bordes. Bukan karpet, bordes lah, disebutnya bordes. Terus ada windscreen, ada setang, ada dudukan HP atau GPS, ada disc brake-nya. Nah ini juga yang akan kalian lihat di sana. Ini juga nih ada project terbaru dari YSS. Jadi YSS Upside Down Kit khusus X-Max. Black Gold, baru datang, 1 biji aja, fully adjustable. Tapi bukan masalah fully adjustable-nya doang, tapi performance
suspension performance yang di-deliver juga a lot better. So, kita lihat lagi ya X-Max kita. Nah, itu dia jeroan mesin jadi nyawa utama kenapa kita pilih X-Max ini buat dimainkan lagi. Oh, ya ada tadi beberapa yang tadi nggak dipajang di situ lah. Berkaitan dengan performance, ada satu lagi adalah knalpotnya kita upgrade. Knalpotnya di-upgrade apa? Bentar, saya akan unjukin kalian, mungkin motornya saya akan naikin dulu sedikit. Inilah keuntungan menggunakan lift dari LV8 Italy Nano 600 kilo. Jadi lift ini sanggup untuk beban 600 kilo. Ini lift keren banget karena dia slim. Cuma 8 cm tingginya dari lantai. Sebenarnya sih bisa dipasang buat flat sama floor juga, cuma kita nggak pasang flat floor. Nah ini, part performance yang tadi nggak ada di shelf adalah salah satunya Aero Exhaust yang suaranya bass adem merdu. Kenapa? Karena silencernya ini tidak free flow langsung dari pipa langsung ke belakang, enggak. Terus ada saringan gitu, kayak biasanya motor lain. Enggak, dia nggak begitu. Dia itu di sini di bagian depan ya tetap masih ada kayak surpressor. Kenapa gitu? Saya baru ya kita bincang-bincang sama Aero karena kita butuh itu. Kalau memang misalnya kalian buat balap atau racing mungkin kalian nggak butuh karena full throttle ataupun apa. Tapi kan kita pakai buat daily, stop and go. Stop and go-nya ini yang kita butuh back pressure lebih ada brake pressure-nya di RPM bawah buat awalan gas tipis-tipisnya itu. Jadi dan suaranya makanya jadi suaranya nggak ngeblar-blar banget. Suaranya tetap merdu, RPM-nya naik pun juga cuma ganti frekuensi bukan amplitudonya membesar gitu. Namun pipanya nggak pakai pipa dari Aero. Pipanya ini pipa pakai dari Alpha Performance, di mana pipanya udah lebih besar daripada standar untuk mengejar horsepower yang lebih tambah lagi. Setelah performance di-upgrade, seperti tadi saya ngomong, kuncinya saya mau motor ini di handling harus bisa enak dipakai. Enak dipakai dalam arti kita tahu feel standarnya, apa yang kurang, apa yang harus di-upgrade. Ya, beberapa pilihan suspensi belakang kalian sudah temukan di pasaran. Ada RPM suspension, ada all-in suspension, ada Pro Fender, ada banyak lagi. YSS, ya kan? Masing-masing punya karakter tersendiri, tapi di motor ini sebelumnya saya pakai RPM suspension. Habis itu kita memutuskan untuk bekerja sama dengan Bitubo Suspension Italy untuk mendevelop khusus first in the world WMT series. This is the one. Hey, suppose you cannot see this product because barang ini belum launching, barang ini juga masih under R&D. Tapi boleh lah, buat One Tree Squad apa yang nggak boleh sini. Nih, ini adalah Bitubo WMT. Shh, jangan bilang-bilang Bitubo. Jadi dia ada tank pressure nitrogen tank, tapi kita nggak pakai compression adjustment. Preload ada adjuster, lalu double spring, ya, double spring, dan setelan rebound. Reboundnya juga dipersimpel untuk penggunaan street use, jadi you mau paling soft atau you mau paling hard. Easy to do, jadi do as you wanted. Ini penting. Wah, kok bukan klik, bukan apa? Gini men. At first saya juga agak, wah mestinya kan klik, mesti gini. Faktor kebiasaan. Tapi setelah dijelasin, kita bedah dalemannya dengan Davis, teknisi dari Bitubo, sekarang saya mengerti. Berapa banyak dari kalian yang kalau ada settingan rebound 500 klik, berapa banyak dari kalian akan merubah selalu? No. Rebound, adjustment, pasti Anda akan bergerak di satu titik. Itu pun kalau nanti Anda akan melakukan fine tune karena bobotnya berat, preloadnya ditambah, atau lagi enteng, atau lagi pengen rutenya seperti apa, rutenya mau lebih butuh yang mantap, rute yang lagi butuh supaya supple terhadap jalanan rusak, Anda pasti rubahnya cuma dikit, 1-2 klik. Betul? Betul. Makanya di Bitubo, so what's the point you do that way? Dia untuk street, dia memudahkan kita untuk sebenarnya di dalam valving untuk reboundnya itu scoopnya tetap luas, tapi dia bikin pakai
toggle seperti ini kayak gini nih, 1 sampai 4. Ya kan? Tuningnya luas. Tapi nanti efektif reboundnya di sini. Nah, udah di sini aja dia bikin 1 sampai 4. Jadi dia bikin supaya you nggak bingung, supaya easy to do it. Dan kalau sampai 1 sampai 4 ini terus nggak cukup gimana? Sebenarnya ini tinggal dibawa ke B2Bo Suspension Center. Kita bisa merubah mappingnya. Jadi mapping valving reboundnya segini, sekarang 1/4-nya di sini. You berasa kurang lambat, oke. Kita akan mindahin mappingnya ke arah sini. Jadi dari sini dia akan pindahin misalnya ke sini. We can do it. It's easy. Tapi ya ini pakai stock factory aja saya udah puas banget. Jadi kalau jalannya rusak kita langsung pakai soft, langsung kayak dengan preload yang pas ya. Dengan preload yang pas, ngitung rider saya kayak pas. Kemarin kita bawa ke puncak sih, jalannya sih anteng. Top. B2Bo top. Jempol. Tapi masih kita godok lagi nih buat disempurnakan, baru nanti akan Mesh Pro, baru ke kalian, oke? Jadi suspension belakang kita pakai B2Bo, WMT series, which is masih coming soon. Dan suspensi depan juga tidak dibiarkan standar. Kenapa? Yamaha terkenal dengan sharp karakter. Yes, Yamaha selalu punya sharp karakter. Cuma entah gimana di motor ini saya berasa gimana ya? Di ketinggian atas dia agak kayak ngefloat. Habis itu redamannya juga kurang bisa meredam. Alhasil kita udah upgrade. Fisiknya masih sama, tapi dalemannya berbeda. Ini dalamnya sudah menggunakan Andreani cartridge kit khusus Yamaha X-Max 2,5. Alhasil, man, kemarin ini kan bawa ini ke puncak. Rasanya ini shock depan, dengan kita bisa atur reboundnya. Tapi bukan masalah aturan rebound. Jadi jangan sampai kalian terjebak dengan, oh gue ganti suspensi karena setelannya banyak. Hati-hati. Konsep daripada sulingnya Andreani, which is nanti di dalamnya adalah valvingnya. Valving itu yang menentukan karakter dari redaman dari si suspensi. Jenis olinya, habis itu valvingnya, itu yang menentukan. Nanti ada fine tune-nya sendiri, lagi rebound, preload, itu oke, itu dibutuhkan juga, tapi itu nanti buat fine tune adjustment. So, kalau dibilang ada teori bahwa, kalau gitu kita semua beli aja semua yang sama, yang penting sama-sama bisa disetel. Setelan 4W, 5W, 6W, makin baik? No, belum tentu. Kualitas dari bikinan, dia bikin produk suspension itu juga menentukan. Sometimes kalian bisa menentukan well-known brand, bikin pakai hati, 1W or 2W, itu bisa hasilnya jauh lebih enak daripada suatu brand yang sok-sokan 4W, 5W, apalagi you nggak bisa setel. Makin banyak W, makin banyak parameternya, makin susah untuk melakukan adjustment. Berapa banyak penjual suspensi bisa pasang, bisa setel, tapi hasilnya gimana? Ya, jadi lupakan tentang visual konten semata, melupakan tentang yang penting dibeli, dipasang. No, kalian sebagai rider yang harus, your needs is the suspension feel. So, apa yang you beli harus deliver the suspension performance and feel yang kalian butuhkan. Come on, you have to be those smart customers, oke? Dan saya cukup puas dengan, bukan cukup puas, kita opsinya apalagi yang lain. Ya ada yang ISS itu, ada ISS daleman tapi cuma per. Andreani, by far, bagi saya, Andreani kit ini adalah yang paling superb. Saya nggak bisa videoin selama, even kalau kita beli mesin dyno untuk suspensi juga, untuk dilakukan di tes, terus ada grafiknya, between standard juga yang setelah dirubah, kita juga nggak bisa akan menjelaskan ke kalian perbedaannya, karena yang pasti, bicara suspensi adalah meredam. Kecepatan pergerakan dan menahan forcing. Jadi ini dengan setelah Andreani, saya sih bingung jelasin ya, cuma saya unjukin ke kalian deh. Kalian tes X-Max standar kalian seperti apa,
Habis itu lihat dengan kondisi X-Max ini yang udah pakai Andreani. Baik gerakan turun ataupun naik, smooth, tapi ada semacam hambatan tetap, redaman, baik goes compress atau decompress. Cara paling gampang, kayak kemarin ada beberapa customer, pakai deh motor gue, itu sudah speed trap tuh, sikat jalanin, bandingin sama X-Max mereka, 100% difference. Karena yang ini bener-bener bisa kayak bandingin, ya udahlah, itulah. Ya, itu suspensi. Jadi saya senang begitu motor ini X-Max powernya ada, torsinya ada, powernya cukup, akhirnya mumpuni, terus nggak rewel mesinnya, upgrade suspensi, nyamannya dapat, handlingnya dapat. Karena the first time saya pakai motor ini, saya marah-marah. Saya bilang saya nggak mau pakai X-Max lagi. Kenapa? Rasanya pedih banget. Kenapa? Ya karena saya ada beberapa keluhan tentang X-Max ini, terutama masalah ergonomi. Saya entah kenapa memang sebenarnya nggak terlalu cocok sama posisi ridingnya. Tuh, lihat paha saya elevated, naik, ya, naik. Terus posisi handlebarnya itu di bawah, terlalu di bawah dan terlalu dekat. Saya jadi mau gimana ya? Jadi bingung. Kadang-kadang bawa motor ini tuh agak bingung gitu. Ini motor purpose-nya apa sih? Terus cara bawanya gimana sih? Ergonominya maunya gimana sih? Karena bagi saya itu penting. Itu yang menyebabkan nanti fatigue badan-badan kita. Tapi dengan suspensi yang akhirnya di-upgrade, saya quite enjoy riding sama ini motor. Beneran. Ini nggak bohong, ini bukan masalah promosi. Saya bikin YouTube karena saya mau sharing sama kalian. Didengar ataupun tidak, it's your choice. Terus juga bagi kalian apa yang saya ngomong benar atau tidak, penilaian kalian juga bebas-bebas saja. So, ini ruang ekspresi YouTube. Tapi saya ngomong apa adanya. Karena kalau barang jelek saya bilang jelek, barang bagus saya bilang bagus. Itu integrity, itu reputation. Dua kebutuhan saya sudah terpenuhi. Apalagi yang kita bahas? Nah ini, pasti jadi pertanyaan buat kalian. Kenapa sih kok dicatnya seperti ini? Nah, ini ada cerita unik. Jadi saat motornya masih di Bandung, saya lihat motor-motor Koyong itu warnanya cerah-cerah dan kece-kece. Kalau lihat motor dia lagi jalan itu kayaknya kece aja gitu, keren gitu. Jadi saya bilang sama Koyong, Koyong mau dong catin bodinya menjadi sesuatu yang warnanya menarik, desainnya keren. Karena Koyong Jaya juga melakukan jasa airbrush. So, saya bikin nih sama doi. Warna yang saya minta, terutamanya yang pink ini nih. Karena, ya, saya suka warna pink. Jadi, saya suka banget sama warna pink yang di belakang ini. Ini saya suka banget. Habis itu, digradasi deh. Ke depan kuning. Soalnya mirip-mirip motor doi. Motor doi itu kayak ada kuning, orange gitu ya. Jadi ini kuning gradasi ke pink, tapi motifnya dibikin kayak motif Ray Russell RR5. Karena saya punya helmnya, dan bagi saya itu helm Ray saya yang pertama, dan bagi saya itu helm, saya suka warnanya, tonalnya, ada pinknya, ada ungunya, warna-warna terang, tapi grafisnya juga keren. Russell bagi saya itu salah satu helm yang sangat keren. Sangat keren. Jadi ya dibikinlah seperti itu. Banyak nih yang pro dan kontra tentang body ini. Ya by far saya enjoying to see this bike. Karena motor ini kan banyaknya nongkrong di One-Tree sebagai motor pajangan, motor contoh, motor nanti dipakai sama teman-teman buat sunmori, motor-motor dipakai buat touring. Apalagi saya paling suka warna pinknya sih. Bener saya suka pink. Nggak salah kan? Nggak apa-apa kan? Nah, terus, tapi saya juga udah siapin satu body baru. Body warna abu-abu, tapi bukan abu-abu standar. Abunya juga udah saya cat, warnanya khusus, chameleon, yang kapan aja bisa kita swap. Jadi, abis video ini, saya merasa saya mau akan ganti bodinya dengan body baru saya satu lagi yang warnanya chameleon, dan ini akan kita keep dulu. Ya kan? Supaya nggak bosan kan gitu kan, baju boleh beberapa biji dong. Why not? Nggak apa-apa. Jadi, ini body yang airbrush, terus peleknya kita cat sendiri ini.
Catnya warnanya adalah champagne gold gloss karena saya pribadi saya suka warna ini. Kedua, bagi saya di motor ini jadi kesannya rapi, padat, premium. Jadi peleknya champagne gold. Mulai dari bodi, jadi waktu itu dari Bandung bodi udah mesin kepasang, habis itu baru kita lengkapin yang lain. Suspensi terakhir kita pasang. Terus ini adalah windscreen pendeknya. Ya saya nggak suka dengan windscreen standarnya yang tinggi. Saya maunya baplang, jadi ada visor X-Max SR1, bisa dibeli kok di One-Tree. Terus kemarin dikasih sama Koyong nih, spion yang ini. Spion yang di belakang spion sini. Keep it clean. Kalau dibilang fungsi nggak, jujur kurang. Tapi karena ini motor pajangan, jadi kesannya makin sporty. Ini udah pakai bordes ya, bordes bahasanya. Bordes X-Max SR1 juga, jadi karet dipadu ada aluminium metal. Jadi ya daripada standar menurut saya ini bagus banget, build-nya juga bagus, tetap rigid, tetap nggak licin dan nggak kelihatan murahan. Walaupun harganya murah. Ada beberapa panel saya kasih hitam gloss, handle juga, terus beberapa aksen biru yang seperti kalian di kokpit nih. Jadi kokpitnya dibiruin. Ini ada grip dari CNC Racing, rubber campur aluminium alurip, dan ini high quality. Bar end-nya dari CNC Racing Italy, tabung remnya CNC Racing Italy. Terus, nah kalau ini kerjaan staff saya. Pas rem kanan kirinya diganti pakai Brembo Corsa Corta. Ya katanya biar kece di pajangnya. Tapi bagi saya sebenarnya saya quite happy dengan Master Standard. Master Standard. Bukan tanpa alasan. Kenapa saya suka Master Standard? Karena jujur saya nggak suka kalau di motor skuter, saya nggak suka ada tabung-tabung keluar seperti ini. Tapi ini kan balik selera ya. Saya sebenarnya nggak suka kelihatan tabung gede gini gitu. Jadi saya pengennya tadinya tetap clean. Jadi masternya standar aja. Tapi kan ganti kaliper, no. Master Standard pun masih cukup mumpuni. Kalian harus fokus dengan brake feel modulation, brake modulation feel-nya, yaitu yang kalian cari, bukan sekedar harus apa tidak, orang pakai atau tidak, katanya wajib atau enggak. Nah, yaitu. Jadi pakainya boleh, tapi bagi saya agak ganjelnya adalah karena tabungnya jadinya tower di depan mata saya. Jadi ya udahlah, udah kepasang, ya pakein aja gitu. Jadi brake systemnya di upgrade, kalian bisa lihat di depan. Saya pakai kunci utamanya adalah di X-Max itu adalah upgrade the friction performance. Jadi disc brake depan dari yang kecil di upgrade menjadi besar. Ini pakai disc brake dari TDR semi floating. Semi floating disc brake TDR 300 mili diameternya. Lalu pakai kaliper Akosato 2 pot radial, ya, fittingnya radial, kita punya bracket khususnya, tuh, 2 pot aja cukup, gigit dengan disc TDR, selang diganti pakai Hell Performance. Yang di belakang discnya tetap standar, tapi kita juga ganti pakai Akosato 2 pot radial kaliper, billet, terus bracket CNC khusus. Nah, ini cukup menarik tentang Akosato 2 pot radial ini. Jadi waktu itu beberapa tahun lalu Akosato melaunching kaliper ini terinspirasi dari kaliper radial yang digunakan di Moto3. Abis itu mereka mendapatkan order besar-besaran di Vietnam and Thailand, di mana motor-motor di sana, moped, skuter, itu pengen banget mereka pakai kaliper radial. Tapi it's not wise to use radial for big bike, 4 pot. Jadi pakai bikin radial 2 pot. Brake pad sama persis sama Brembo 2 pot. Dan ini adalah kaliper billet, bukan casting, billet. Billet kaliper dengan harga cuma 3 jutaan. Ya oke banget lah. Barang oke, kualitasnya oke, harganya oke. Ini yang kita tunggu, gitu kan. Jadi pakai Akosato radial depan belakang 2 pot, selangnya pakai Hell, bracketnya CNC khusus yang kita bikin super cantik. Master Standard juga cukup. Bahkan Master Standard pakai 4 pot, 2 pot ke Brembo juga masih cukup sebenarnya. Jadi balik lagi selera. Tapi kalau dibilang upgrade performance, braking performance buat X-Max, apa dulu yang kalian mesti lakukan? Oke, kalian mesti tahu. Tes dulu motor standarnya, temukan dulu kelemahan daripada remnya. Banyak orang nggak bisa ngerem, dan lain-lain. Kalian harus tahu bahwa
saya kasih tahu faktanya bahwa modul ABS-nya Yamaha X-Max didesain kalau kalian cuma ngerem salah satu sisi, depan atau belakang, ABS modul akan melakukan semi blocking sehingga remnya jadi kesannya bagel, ngeremnya nggak bisa. Tapi coba deh, kalau mau ngerem, Anda squeeze depannya kanan kiri bersamaan alias depan belakang bersamaan, baru ABS-nya full release. Ini artinya motor ini pengeremannya, Anda harus melakukan pengeremannya dengan barengan, depan belakang. ABS-nya pun udah membagi kok kekuatan berapa-berapa depan dan belakang gitu. Jadi selalu mengerem di X-Max ini depan belakang bersamaan. Itu. Kedua, di motor ini sebenarnya standarnya pun yang kurang bagi saya adalah kekuatan frictionnya. Jadinya bagi saya yang paling penting justru di kaliper dan disc. Pokoknya friction. Brake pad, kaliper, disc brake, itu. Kedua, selang. Kalau selang bagi saya basic upgrade. Selang fungsinya apa sih? Memastikan pressure yang Anda tendang di pump diterima dengan high efficiency di kaliper. Karena kalau Anda menggunakan selang rem rubber karet, most likely the pressure a bit loss di pemuaian daripada selang karet. Jadi ya gitu ya, selang gunanya, oh selang bro bikin pakem. Hati-hati dengan cara-cara berkata seperti itu. Selang memastikan pressure deliver karena ini braided stainless hose PVC kit, gitu kan? Kaliper gunanya apa? Biar pakem bro, Brembo gitu. Oke, nggak ada yang salah. Tapi kalau orang bicara teknis, ya lebih baik ini bicara tentang friction. Friction braking. You need the friction. And then master pump. Bagi saya di X-Max ini master pump adalah hal paling terakhir. Karena master pump adalah untuk memberikan higher pressure with your ya maksudnya dengan squeeze tangan yang sama, lu berharap pressure tendangan si piston nekenin disc brake itu kenceng. Itu fungsi dari pump. Jadi ya, what do you say if they upgrade the pump tanpa upgrade dari hose? Big pressure, tapi hose-nya nggak di-upgrade sehingga nanti adanya titik fatigue daripada si kaliper saat menerima pressure, ternyata titik yang fatigue yang diselang lebih rendah sehingga pressure-nya terbuang-buang di pemuaian daripada selang. Salah satunya kan harus yang dikonsider gitu. Udah, oke guys. Satrio mulai bosan karena kalau gue udah bicara teknis pasti Satrio bosan. Oke, kita ganti. Jadi rem udah gue upgrade karena kita butuh pengereman. Apalagi ya kita doakan supaya lalu lintas di Indonesia semakin lama akan semakin membaik. Dan membaiknya bukan tugas Polantas, tugas Anda pengguna jalan raya untuk membaca dengan benar peraturan lalu lintas. Habis itu, please do care others, mind others. Anda berjalan di suatu jalan bukan Anda lagi jalanin sendiri, gue mau jadi sono gitu ya. Kita pakai bersama, jadi harus ada etik, aturan, dan pengaturan yang baik. Nah, motor ini ditambah lagi dengan beberapa pernik daripada titanium yang dihadiahkan oleh Kokoyong. Jadi, baut-baut di motor ini udah diganti dengan baut-baut titanium berwarna biru. Nah, dikasih hadiah sama Koyong ya kan? Ya udah kita pakein semua, tetap dipakai. Dan di motor ini juga bannya saya udah ganti. Ban standarnya saat itu langsung saya pensiunkan. Kita ganti pakai ban dari Satrio nggak bisa jawab. Maxxis. Kenapa Maxxis? Karena bannya radial, bentuknya bulat, bentuknya seksi, dan traction performance-nya really well. Therefore, I go with Maxxis tire. Bentuknya bulat, sporty, asik lah dipakai rebah-rebah di kebun teh juga kemarin, asik gitu. Di dalam sini juga filter udara di-upgrade dengan sprint filter tipe P08 di dalam sini. Terus, udah. Begitulah. Apakah motor ini akan saya upgrade lagi? Ada. Ya tadi saya udah ngomong, body kita mau upgrade. Gantilah, ganti body warna. Velg soon akan ada velg yang cantik dan menarik available buat X-Max ini. Velg forged aluminium yang terstandarisasi DOT.
Watch this guys. Bikin velg forge itu gampang. Beli blank wheels, cut, sell, coloring. Yang kalian lupa adalah concern about safety. Wheels yang Anda pakai harus berstandar safety measurement. Salah satunya DOT buat di Europe, di US. So, kalau beli pelek, kalau bisa sudah ada jelas standarisasi sertifikasinya. Sehingga keamanan dari pelek kendaraan kalian pasti terjaga. Ya, kalau kena impact, kalau habis rolling terlalu sejauh setelah berapa ribu kilometer dan lain-lain. Jadi ya, itu salah satu yang penting. Ada standar GWL, ada standar DOT, dan lain-lain. Jadi ya, beginilah X-Max yang suka nongkrong di One Tree ini, pajang di One Tree. Idea dari kenapa pertama saya main X-Max, lalu apa aja yang kita pasangkan dan tune, semuanya ada ceritanya, semua ada alasannya. Jadi kan, ya emang harus begitu. Sekarang sih tinggal tunggu tanggal tayangnya aja ya. Ditunggu teman-teman X-Max-ku mengajak aku jalan-jalan dan touring. Mungkin Bro Regen, Bro Rispo, Om Surya juga, Om Surya Insomnia, kemarin baru ada X-Max. Boleh dong kita diajak dong X-Maxan, ya? Oke? Ditunggu tanggal mainnya, kita main bersama. Thank you for watching this video. Thank you selalu support One Tree selalu. Jadi kalau memang support juga, bolehlah kalian subscribe YouTube channel ini, kalian boleh like, kalian yang terpenting tulis di komen masukan-masukan dari kalian tentang video, pembawaan, salah kata, atau fakta baru, suggestion, kritik, saran. We need them. Tulis di kolom komentar, pastinya kita baca-bacain satu-satu. Oke? Thank you for watching, sehat selalu, bahagia selalu, yang terutama damai sejahtera. Sebentar lagi tanggal 14 Februari akan ada pemilu di negara tercinta kita di Indonesia. Kita berdoa sama-sama. Yang penting pemilu ini menjalan dengan damai dan biarlah sekiranya apapun yang terjadi, Indonesia akan memilih pemimpin buat negara ini yang pastinya Tuhan Yang Maha Esa juga pasti sudah punya rencana atas semua itu. Biarlah kita menjadi bangsa yang makin kuat, makin hebat, makin kompak, dan sama-sama kita sebagai satu bangsa dan satu rakyat Indonesia. Jangan mau dipecah belah, oke? See you guys. All the best for you guys. Bye.